Saya bertanya ke beberapa teman, bagaimana tentang COVID ini? Jawaban mereka sebenarnya ya, jawaban yang simpel. Kita jaga diri masing-masing. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Dr. Grand yang selalu memberikan informasi terbaru terupdate buat kalian semuanya. Dan saat ini, kali ini Dr. Grand mau membahas tentang opini aja ya. Kalau edukasi sepertinya mungkin teman-teman sudah bosen ya. Kali ini kita akan bicarakan tentang COVID. Nah, tahu nggak teman-teman ya? Kalau kita lihat data per hari ini ya, ada sekitar 405 dokter yang meninggal di Indonesia. Ada 340 perawat yang meninggal. Ada 169 bidan yang meninggal. Dan total antara nakes dan medis yang meninggal untuk saat ini ya, mulai dari awal pandemi hingga sekarang akibat COVID lebih dari 1.000 orang. Dan yang perlu kamu ketahui ya, untuk hari ini saja tingkat kematiannya untuk semua warga Indonesia yang terkonfirm COVID adalah 728 jiwa. Itu yang terkonfirm, belum yang tidak terkonfirm. Ya, dimana ketika kita yang ada di daerah nih, saya di puskesmas, mau merujuk pasien ke rumah sakit, itu dijamin ditolak. Mengapa ditolak? Karena di tempat saya ya, hanya ada 2 rumah sakit yang mau menerima pasien COVID. Rumah sakit yang satunya tidak mau nerima, tidak tahu kenapa. Ya, dari 2 rumah sakit inilah, ini full ya di tempat saya. Ini saya ngomongin tempat saya ya, tempat saya bekerja. Itu full. Jadi beberapa hari ini saya tidak bisa mengirim pasien ke rumah sakit. Ada pasien datang dengan saturasi 60, 70, saya nggak bisa mengirim. Saya hanya bisa menyuruh untuk isolasi mandiri. Mengapa nggak di puskesmas? Ya, karena di puskesmas saya pun juga sempat lockdown ya. Dan kalau saya taruh di puskesmas, jumlah oksigen kami itu terbatas ya. Jumlah APD kami pun juga terbatas. Jadi kalau saya taruh di puskesmas, maka akan membahayakan orang-orang yang ada di puskesmas. Yang bisa saya lakukan hanyalah saya suruh isolasi mandiri dan berdoa. Nah, kalau kita terus-menerus seperti ini ya, apa yang terjadi teman-teman ya? Dulu ketika sempat pasiennya itu menurun ya, banyak rumah sakit yang sudah tenang, sudah wah kita hampir mendekati kebebasan, kita hampir mendekati merdeka dari pandemi. Orang-orang mulai seenaknya ya. Banyak yang bilang, wah jangan nyalahin rakyat dong, rakyat ini juga kepingin mudik ya, kepingin melakukan kegiatan, kepingin bekerja mencari uang, jangan dikit-dikit rakyat disalahkan. Oke ya, saya bilang oke. Rakyat tidak boleh disalahkan, rakyat selalu benar, selalu ya. Tetapi apa yang terjadi? Nah, ini saya bertanya nih pada beberapa teman saya ya, beberapa teman seorang dokter ya. Dan saya nggak akan nyebutkan namanya. Dan ini saya bilang opini saya. Jadi kalau misalnya ada permasalahan, saya yang bertanggung jawab ya. Ini pribadi opini saya ya. Saya bertanya ke beberapa teman, bagaimana tentang COVID ini? Jawaban mereka sebenarnya ya, jawaban yang simpel. Kita jaga diri masing-masing. Ngapain juga ngurusin pasien? Ngapain juga kita bersibuk-sibuk ria ketika seorang orang seperti begini ini ya, disuruh prokes nggak ada yang mau, yang ada hanya ngilok-ngilok menghujat, mencaci yang katanya kita itu di COVID kan, kita itu sebagai sumber duitnya rumah sakit ya. Hey bro ya,
di rumah sakit itu banyak susunannya. Ada direktur, ada kepala keuangan, ada dokter, ada perawat, dan lain-lain sampai struktur paling bawah. Nek menurutmu, mbok pikir ya, kamu pikir kalau memang kami mengcovidkan kalian semua dan kami dapat duit, kira-kira nih perawat-perawatnya itu hidupnya makmur atau tidak? Ya, dokter, tenaga-tenaga kesehatan kira-kira makmur nggak dengan adanya COVID atau malah sebaliknya? Jadi kita merasa ya ini dibilang sebagai pekerjaan kita benar. Jadi kita memang melakukan pekerjaan yang sesuai dengan apa adanya deh, sesuai dengan protap. Percuma dah kita lah baik-baik ya, kita berusaha untuk berbaik hati, kita berusaha untuk care dengan pasien, ujung-ujungnya yang ada adalah dimarah-marahi. Bahkan yang lucunya adalah ketika puskesmas kami ini ya melakukan penutupan berkunjung ya, kamu bisa lihat di video saya ya yang sebelumnya ada emak-emak loncat ya dari pagar ya, padahal sudah ditulisin tidak boleh berkunjung tapi tetap pakai loncat. Terus banner yang di depan itu dirobek-robek. Akhirnya apa? Ya sudahlah, terserah kalian mau apa ya. Bagi kami sih sudah ya dibilang apatis ya. Kalian mau mati, kalian mau hidup, kalian mau dibomongin ya gelem ya wis. Nendak ya sudah. Kita jaga diri masing-masing ya. Kenapa? Kami sebagai nakes dan medis pun juga punya keluarga, punya anak, istri, suami, orang tua yang perlu kami nafkahi, yang perlu kami lindungi, yang perlu kami sayangi. Kami nggak serta-merta membantu kalian seenaknya begitu. Nah, ini banyak banget para medis nakes yang berpikiran seperti itu. Jadi kamu jangan berpikir, wah nanti kalau saya sakit ada dokter, ada perawat, ada tenaga kesehatan lainnya yang akan membantu saya. Itu hanya dalam pikiranmu. Ya. Itu hanya dalam pikiranmu. Andai pun ada, jumlahnya sangat kecil yang masih peduli, yang masih mau membantu. Kecil banget deh. Aku jamin wis. Kamu bisa lihat ya beberapa dokter ataupun nakes pasti begitu ada pasien COVID dia ngalih ya agak jauh nggak mau deket-deket ya, itulah mulai seperti itulah. Jadi kalau misalnya kamu bertemu dengan dokter yang masih care sama kamu, ya itu keberuntungan. Itu berarti dokternya masih dokter yang baik. Ya, kamu jangan sekali-sekali menghina ataupun menghujat ataupun kamu marah-marahi, karena mungkin opini saya ya nggak nyampe dari 5% para nakes dan medis yang masih seperti itu. Oke, jadi pesan saya untuk di video ini bukan video edukasi, lebih ke arah curhat, lebih ke arah opini. Pesan saya adalah jangan mati dahulu ya. Terserah kamu mau bagaimana, mau mengikuti prokes, mau enggak, terserah kamu. Yang penting jangan mati dulu. Oke? Cukup sekian dulu. Suka dengan video ini oke? Unsubscribe juga oke? Mau menghujat silahkan. Tuangkan hujatan terbaikmu, hinaan terhebat kamu. Tak terima, tak woco. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.